Ji karena Ji punya prinsip, Ji tidak akan pernah menolak siapapun. Ji nggak pernah membedakan siapapun. Kalau kita ingin punya teman banyak, ingin dihargai orang sama siapapun, jangan pernah membedakan. Gitu. Kan masalah waktu aja. Ji dari keluarga yang betul-betul yang sangat miskin kan. Krishna 1 2007, Krishna 2 2008, Krishna 3 2009. 19 kita mempunyai 32 outlet. Nah 2020 bulan Maret kena pandemi. Artinya kan kita harus masih sembako buat karyawan. Nah kita akhirnya beberapa jual mobil mewah, Ferrari, Bentley. Satu-satunya oleh-oleh terbesar se-Asia Tenggara adalah Krishna. Di Bali ini pasti kan kenal Aji, pastilah 100, gak usah di Bali, di seluruh Indonesia mungkin seperti itu, pasti kenal sama Aji gitu loh. Bisa ceritain nggak Ji gimana bisa jadi sukses seperti ini, seperti itu dari awalnya ceritanya seperti apa gitu? Ya tentunya semua itu kan butuh proses ya. Ya. Prosesnya juga nggak mudah. Ji dari keluarga yang betul-betul yang sangat miskin kan, dan Ji adalah kelahiran Bali Utara, orang tuanya Ji adalah petani, ibunya Ji adalah pedagang kue. Di kampung, dan satu-satunya orang di kampung yang paling miskin di kampungnya Ji adalah Ji sendiri. Begitu orang tuanya Ji bilang sudah tidak bisa biaya sekolah lagi, tanpa seizin orang tua Ji meninggalkan kampung halaman. Kemana waktu itu Ji? Jam 8 pagi Ji numpang truk sama keluarganya Ji, tujuannya nggak jelas ke Denpasar. Sampai di Denpasar Ji diturunkan di Terminal Ubung. Nah di daerah Sanur itu saya nyampe siang. Nah di situ saya berpikir, saya butuh tempat tinggal. Nah, kebetulan ada security di hotel itu, saya minta izin kepada security. Pak security izinkan saya numpang di sini, tinggal di pos security sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Hari pertama yang dilakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Malam jam 12 malam sampai jam 3, saya nyuci mobil yang ada di parkiran hotel tersebut. Nah kebetulan waktu itu yang punya mobil itu adalah pemilik hotel tersebut. Saya bilang, Om kalau nggak keberatan izinkanlah saya minta makan di sini, izinkan saya numpang di sini di pos security. Saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Atas seizin Pak pemilik hotel, akhirnya saya diizinkan tinggal di sana. Saya tinggal di pos security itu selama 2 tahun. Penghasilan saya 2.000 sampai 5.000 per hari. 2.000, 5.000 per hari? 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, waktu saya tinggal di kampung, uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Nah, pertama kali saya bekerja di Denpasar dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi Siddhartha. Konveksi, produksi baju kaos. Nah, selama saya bekerja di sana, satu-satunya karyawan yang tinggal atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah saya sendiri. Kenapa karyawan tidak ada yang mau tinggal satu atap dengan satu owner? Karena rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Nah, karena saya tinggal di sana, dilarang keluar, di luar jam kantor saya belajar menjahit, motong, dan sablon. Nah, setelah punya pengalaman, lama-lama bosnya Ji percaya sama Ji. Selalu ngasih nasihat, selalu ngasih motivasi. Dan bosnya Ji selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya saya memutuskan tahun 90 saya membuka usaha kecil-kecilan namanya Cok Konveksi. Dari tahun 90 sampai 2000 baru konveksi saya punya nama. Nah, inilah produksinya, diproduksi di tahun 2000, di tahun 2000 konveksinya semakin bagus perkembangannya. Di tahun 2006 saya ingin ekspansi. Di situlah saya bagi tugas sama istri, survei selama 2 bulan di seluruh Bali ini, di seluruh oleh-oleh, di seluruh pasar seni yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh penjualan paling laku adalah baju kaos. Coba aja beli oleh-oleh dimanapun. Misalnya kalau ke Bali, Elok Bali, gitu. Baju barong, gitu. 2007 dibuka Krishna yang pertama di Dalan Nusa Indah. Lokasinya masih kecil, tempatnya masih kecil. Dan 2008 kita memberanikan diri membuka lagi yang Krishna 2 di Jalan Nusa Kambangan, bersebelahan dengan Erlangga. Nah, karena Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata, akhirnya Ji memutuskan di 2009 membuka Krishna yang gede tetapi di daerah pariwisata, di Jalan Sunset Road. Saya harus jadi pionir di seluruh Indonesia, membuka oleh-oleh 24 jam. Nah, 1 November 2010 dibuka Ramakrishna 24 jam yang dekat bandara. Nah, di 2019 kan kita
launching. Ya. Launching Krishna yang paling gede adalah yang ini. Di sini. Ya, ini Krishna Bypass di launching 2019. Oh ya, saya masih ingat itu. Saya lihat itu Ji, di TV. Terus Krishna Waterpark itu di Singaraja juga di 2019. Ya. 2020 bulan Maret kena pandemi. Nah, Maret Krishna seluruh outlet Krishna seluruh holding tutup. Ya. Dan karyawan 2.500 kita rumahkan 2.000. Itu di bulan Maret. Nah, selama kita merumahkan karyawan dari bulan Maret sampai bulan Juli, kita cash flow kita terganggu. Oke. Nah, kita akhirnya beberapa jual mobil mewah, Ferrari, Bentley, Mini Cooper, dan Rubicon dengan nilai kurang lebih 11 miliar. Nah, itu kita jual untuk sembako untuk para karyawan yang kita rumahkan selama bulan Maret sampai bulan Juli. Syukur-syukur Krishna bisa bertahan, bisa keluar dari krisis pandemi. Bisa. Yang penting di masa pandemi ini kita harus inovatif, kreatif. Nah, kalau saya lihat anak-anak di anak-anak milenial zaman sekarang di masa pandemi ini banyak yang inovatif, banyak yang kreatif. Tapi lebih baik lagi, lebih digas lagi, lebih semangat sekali. Nah, teori penting tapi jauh lebih penting praktek. Betul. Bekerja yang tulus dan ikhlas. Ini produknya Aji atau Aji mengambil dari UMKM kayak gitu atau gimana? Ini kerap kita ada mempunyai 475 UMKM. Aji ini support UMKM ya? Iya, 475 UMKM Ya. dan selebihnya itu kita produk sendiri.